tersebut gabungan TNI yang di dalamnya terdapat Komando Tugas Udara Gabungan yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1. Pengambilan keputusan pihak lawan termasuk upaya membentuk opini publik dengan tetap memelihara dan mempertahankan informasi serta sistem informasi milik sendiri. Hadirin yang kami hormati, setelah mendapatkan informasi yang akurat, maka Panglima Komando Tugas Udara Gabungan memberangkatkan satu Breakdown Flare pesawat melaksanakan IRMD atau Infrared Missile Defense Maneuver dengan high jump, yaitu berbelok dengan gaya G yang besar serta mengeluarkan flare sebagai bentuk inisiasi awal untuk mengecoh rudal musuh. Pesawat musuh yang saat ini berbalik terancam oleh Falcon F-16. Sedangkan pesawat F-16 seperti fighter telah mengaktifkan sistem senjata Short Range Air to Air. Selanjutnya, pertempuran memasuki jarak yang lebih dekat satu sama lain. Operasi udara lawan udara ofensif dengan tujuan menghancurkan pangkalan udara dan pesawat tempur musuh yang disimulasikan dengan target berwarna oranye. Dan dapat kita saksikan Hawk One melepaskan bom, dan dapat kita saksikan bersama target berhasil dihancurkan. Target dihancurkan. Pesawat Hawk 100-200 yang memiliki kemampuan bobby air to ground yang akurat di dalam medan pertempuran dengan kombinasi kemampuan dan skill yang dimiliki oleh penerbang TNI Angkatan Udara membuat keberadaan pesawat Hawk menjadi penting di dalam pelaksanaan operasi udara gabungan. Bersiap-siap mengajukan sasaran selanjutnya. Hawk 2 bom dilepaskan dan dapat kita saksikan bersama, dan target berhasil dihancurkan. Hawk Flight terdiri dari 4 pesawat Hawk 100-200 yang memiliki kemampuan mobil yang teruji di medan operasi serta mampu menghancurkan target sasaran dengan cepat dan akurat. Dan dapat kita saksikan bersama, sesaat lagi Hawk 3 akan melintas di sebelah kiri podium. Target terkunci dan bom dilepaskan menuju sasaran dan target dihancurkan. Satu persatu target telah berhasil dihancurkan oleh flight pesawat Hawk yang berhasil meluluh lantahkan daerah pertahanan musuh, dan kini akan disapu bersih oleh Hawk 4 yang telah bersiap melaksanakan pengeboman. Dan dapat kita saksikan bersama, Hawk 4 target terkunci dan bom dilepaskan dan target dihancurkan. Luar biasa pengumuman dari Hawk Flight. Hadirin yang kami hormati, di samping itu menyusul Bom dilepaskan dan target berwarna putih dihancurkan. Pesawat F-16 yang kita saksikan saat ini merupakan varian F-16C Block 52 yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran udara atau air to air maupun pertempuran udara lawan darat atau air to ground. Dan dapat kita saksikan bersama, sesaat lagi Raider 2 akan melaksanakan penguncian terhadap target. Sasaran terkunci dan bom dilepaskan. Target berwarna biru berhasil dihancurkan.
bom MK varian, yang diantaranya adalah bom MK12, di mana bom tersebut merupakan bom yang mematikan. Mengunci target dan bom dilepaskan menuju target yang tersisa dan target berhasil dihancurkan. Hasilnya berbahagia. Seluruh sasaran musuh berhasil diaturkan oleh flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Sementara itu, pesawat Boeing 737-200 saat ini melaksanakan dua pesawat F-16 Fighting Falcon melaksanakan air cover dengan mengusir pesawat musuh yang berusaha masuk ke wilayah operasi. Dengan sigap, pesawat F-16 TNI Angkatan Udara menyergap dan membuat pesawat tempur lawan dalam posisi yang terpojok sehingga membuat musuh membatalkan serangan di daerah tersebut. Hadirin yang berbahagia, keunggulan di udara telah berhasil dikuasai oleh TNI Angkatan Udara. Untuk menguasai jalannya pertempuran di medan operasi, Panglima Komando Tugas Udara Gabungan melaksanakan operasi mobilitas udara berupa operasi angkutan udara dengan menerjunkan satuan tempur guna memasuki daerah pertahanan lawan untuk melaksanakan infiltrasi serta penghancuran pada kekuatan lawan yang tersisa. Telah datang dari arah kiri kita, dua pesawat CN-295 dengan callsign Kawan Flight akan melaksanakan penerjunan. Pasukan diterjunkan. Go, go, go! Disusul belakangnya, Kawan Go, go, go! Disusul dengan pesawat yang berada di belakangnya. Sesaat lagi, di sebelah kiri podium terlihat dua pesawat C-130 Hercules dengan konsen Raja Wali. Seluruh pasukan tempur masuk telah mengembang dengan sempurna dan bersiap-siap untuk mendarat di daerah landing zone yang telah ditentukan. Datang dari sebelah kiri podium terlihat dua pesawat C-130 Hercules dengan dosa Raja Wali datang dari sebelah kiri kita, bersiap untuk melintas membawa tim Saturn selanjutnya, dan dapat kita saksikan bersama. Itu pesawat terbuka tepat berada di atas dropping zone dan go, go, go! Sementara itu, kedua pesawat F-16 Fighting Falcon akan melaksanakan missile cover untuk memastikan tugas penerjunan dari pasukan khas TNI Angkatan Udara berhasil dengan aman. Dapat kita saksikan bersama satu persatu parasut mengembang dengan sempurna. Seluruh peterjun telah melayang di udara. Pasukan satu dikomandoi oleh seorang kapten yang merupakan perwira pasukan khas TNI Angkatan Udara. Hadirin sekalian, dan inilah dia elemen yang pertama, Outfly. Elemen belakangnya, Counterfly. Selanjutnya, Garuda Flight berbelok kiri dan berputar ke belakang serta bersiap-siap melintas kembali untuk melaksanakan operasi udara lawan darat yang kedua kalinya. Dari Pangkuan Satuan Paskas sebagai pasukan mata udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis angkatan udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas mata udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.
Ada daya kejut lagi dia. Siap. Dapat kita saksikan bersama di hadapan kita Satpol Paskas melaksanakan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara. Termasuk dalam operasi khusus udara yang merupakan operasi udara untuk mencapai tujuan khusus dengan personel, teknik, taktik, organisasi, perlengkapan, peralatan, latihan, dan pendidikan yang khusus dalam rangka memperlancar operasi udara. Sahabat Presi, jumpa lagi bersama saya Sekmer Robi, Wakil Bupati Belitung. Saat ini saya istimewa sekali berada di podium kehormatan, di mana hari ini di Belitung sedang dilakukan latihan operasi gabungan Jalak Sakti, di mana pelatihan dilakukan oleh jajaran TNI AU, yaitu Pangkop 1, dan juga jajaran dari Paskas 1 di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, tepatnya di lapangan AWR Buding, Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Dan bersama kami Impresi, kita akan tunjukin bagaimana latihan Jalak Sakti, latihan gabungan ini berlangsung di Belitung, yang terakhir dilakukan dari tahun 2019. Kenapa 2020 tidak dilakukan? Karena banyak pertimbangan, karena pandemi dan sebagainya. Dan saat ini kita lihat di belakang saya ini adalah sasaran tembaknya. Tadi sudah dilakukan tembakan-tembakan yang luar biasa dari pesawat F-16 dan juga Hawk yang didukung oleh pesawat Boeing sebagai pengintai, dan juga jajaran Paskas yang diterjunkan menggunakan pesawat CN dan juga pesawat Hercules. Baik, ikuti kami terus di Impresi, saluran YouTube untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia di momen istimewa hari ini. Sahabat Impresi, tadi Pak Kepala Staf Angkatan Udara Pak Fajar Prasetyo, Pak Marsikal Fajar Prasetyo telah menyampaikan kepada pers bahwa latihan ini merupakan latihan rutin yang terus dilakukan oleh jajaran TNI AU untuk mendukung dan menjamin pertahanan udara di Indonesia itu di NKRI berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dipilihnya AWR Buding ini juga karena Belitung memang tersedia lapangan yang memang sejak dulu dipersiapkan dan dilakukan pelatihan-latihan yang dilakoni oleh TNI Angkatan Udara. Dan tentunya Belitung menjadi tempat yang cocok sekali. Ini bisa menjadi sebuah atraksi tersendiri ya. Ini bisa mendukung kepariwisataan di Belitung. Kami berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Udara dan jajarannya. Nah, latihan antar satuan jajaran Koops AU 1 dan Wing 1 Paskas ini diberikan nama Jalak Sakti dari dulu. Dan ada tambahannya Harda Maruta 1. Dan akan berlangsung dari tanggal 13 sampai 15 Juni 2021 ini. Nah, kalau Anda lihat sekilas di sini, di situ ada mobil ya untuk radar gitu ya. Dan tadi diluncurkan ada pesawat aeromodeling yang diluncurkan di udara dengan manuver-manuver dan ditembakkan menggunakan rudal. Ya, ini menarik sekali bagaimana sistem ketahanan udara NKRI kita sangat bagus ya. Dan kita lihat di situ ada rumah-rumahan yang dibuat
ya. Kemudian juga Paskas yang diterjunkan melalui pesawat-pesawat menguasai sesuai dengan skenario latihannya, yaitu menguasai lapangan terbang musuh dan juga tempat musuh, kemudian dibalikkan menjadi tempat pertahanan atau tempat yang digunakan oleh TNI AU untuk bisa menguasai kembali kekuasaan. Nah, itu menariknya latihan ini ya. Jadi sahabat impresi, kita dukung terus pertahanan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Nanti kita akan wawancara beberapa perwira tinggi kalau bisa, untuk kita ulas sedikit mengapa Jalak Sakti dilakukan di Belitung. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Oke, sahabat impresi, jumpa lagi. Dan saat ini saya bersama dengan orang yang istimewa, Pak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzadi Rusman. Pak, gimana tanggapan Bapak terhadap latihan yang baru saja Bapak saksikan di hari pertama tadi? Baik, alhamdulillah. Jadi latihan ini memang sudah sering dilakukan di Belitung ya. Tapi ada hal yang khusus pada latihan kali ini. Tentunya latihan Jalak Sakti 2021 ini lebih besar dan lebih menjadi suatu magnet. Yang tamu yang datang pun lebih banyak. Dan dikolaborasikan juga dengan kejuaraan menembak internasional yang dilaksanakan di Belitung ini. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kita berharap ini bisa menjadi suatu magnet yang nantinya akan menarik orang untuk berkunjung ke Belitung. Tadi kan sudah diungkapkan oleh Pak Kasau bahwa AWR Buding ini ideal. Idealnya dekat dengan kota, dekat dengan pelabuhan, lapangannya luas dan sangat aman. Jadi kita melihat tadi sepintas betapa dengan segala keterbatasan alutsista kita, tetapi tentara kita bisa menunjukkan dalam latihan tadi dengan mendapatkan sasaran tepat 100%. Wah, ini kan luar biasa. Nih. Luar biasa sekali. Dan salutlah untuk TNI AU. Jadi untuk kebangkitan pariwisata ini juga bisa dilakukan. Harus bisa. Nah, jadi harus kita mulai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tadi kita mendapat kesan dari Pak Kasau. Pak Kasau tadi menginap di Sheraton. Hal yang pertama dia ungkapkan, betapa indahnya Belitung. Wah, itu ini modal, ya? Ini sudah modal bagi kita. Jadi hal yang kecil ini, pertemuan ini, latihan ini, itu akan berkembang dan akan terpromosikan dengan sendirinya. Jadi multiplier efek daripada latihan ini tidak saja kita menuntut profesionalisme, hasilnya profesionalisme tentara kita, tetapi bagi Belitung ini suatu magnet dan multiplier efek yang harus kita terus dorong. Dan bisa menjadi momentum untuk menggerakkan kembali ekonomi daerah. Betul, ya. Jadi bukan hanya sport tourism, sahabat impresi, tapi juga ada defense tourism. Defense tourism. Ya, jadi kita ada latihan pertahanan, tapi bisa jadi daya tarik pariwisata. Pak Gubernur, ada yang mau disampaikan ke sahabat impresi? Baik, saya yakin para sahabat impresi semua, mari kita bersama-sama memfollow up dan mempromosikan daerah kita dari hal-hal yang kecil, minimal. Jangan sering bicara yang negatif-negatif. Buat yang positif sehingga hasilnya pun insya Allah akan lebih positif. Kalau positif yang kecil insya Allah akan menjadi positif yang besar. Itu harapan saya. Semoga pariwisata Belitung tetap terus maju, tetap terus termotivasi, dan masyarakatnya pun berboyong-boyong bersama-sama untuk mempromosikan daerah ini secara bersama-sama. Let's go Belitung. Let's go Belitung. Terima kasih Pak Gubernur. Thank you. Terima kasih. Sahabat impresi, di acara istimewa ini juga hadir Forkopimda dari provinsi maupun dari 2 kabupaten, yaitu Belitung Timur dan Belitung Induk. Saya akan coba wawancara Pak Bupati Belitung Timur, Pak Burhanuddin, dan juga anggota Forkopimda yang lainnya. Ada dari Belitung, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Kapolres Belitung dan juga Ketua DPRD Belitung Timur. Saya akan tanyakan bagaimana sih impresi mereka terhadap acara Jalak Sakti ini. Oke. Selamat siang Pak Bupati. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Udah selesai makan Pak? Belum. Nah, berikan impresi Bapak terhadap acara Jalak Sakti pada hari ini Pak. Hari ini operasi Jalak Sakti yang dilaksanakan oleh TNI AU sebagai wujud upaya penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana TNI Angkatan Udara sebagai salah satu unsur pertahanan negara memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat bahwa TNI siap untuk melindungi NKRI. Dan Belitung sebagai sebuah wilayah yang berada pada posisi strategis di Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, tentunya memiliki satu sasaran pengamanan negara secara keseluruhan. Jadi alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana kecanggihan daripada alutsista TNI AU di dalam
upaya mempertahankan NKRI. Iya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh TNI AU Iya. untuk di wilayah Pulau Belitung. Ya. Semoga NKRI dan TNI AU Mhm. selalu siap dalam pengamanan negara kesatuan Republik Acara ini juga bisa jadi magnet pariwisata, Pak. Nah, di sisi kita sebagai Pulau Belitung, memang sinergitas antar wilayah Belitung dan Belitung Timur, kita berharap bahwa ini memberikan efek positif Ya. terhadap kunjungan wisatawan ke Pulau Belitung. Ya. Karena dengan adanya latihan tempur ini kan menunjukkan bahwa kondisi wilayah kita memang sudah COVID sudah mulai turun. Dan tentunya ini tidak bisa menjadikan kita menjadi diam, tetapi kita berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap kondisi kita bahwa Belitung dan Belitung Timur itu harus tegas Oke. mempertahankan agar COVID tidak naik. Mantap, terima kasih Pak Bupati. Nah, di samping saya sahabat Presi ini ada Ketua DPRD Belitung Timur. Ini anak muda juga nih, kita mau tanya. Tadi Pak Burhanuddin menyampaikan bahwa bisa juga menjadi magnet pariwisata. Pak Gubernur juga bicara begitu. Jadi kalau menurut Pak Ketua, setelah Jalak Sakti tahun 2021 ini, tahun depan formatnya harus seperti apa kira-kira? Ya, kalau- Masukan buat TNI AU nih. Ya kalau bisa tahun depan kita kerjasama antar negara. Tadi kan Wah, ngobrol sama internasional Pak ya? Internasional. Tadi kan ngobrol sama Pak Kasau. Mhm. Dia sampaikan bahwa sekarang ini juga berlangsung kegiatan seperti ini, tapi melibatkan Amerika itu di Sumatera Utara, Sumatera Medan. Utara. Nah, langkah baiknya kalau misalnya tahun depan di Belitung ini bisa antar negara. Nah, sehingga kalau kita bicara kunjungan wisata, tentunya kan pasti akan lebih banyak. Dan kalau memang sudah bisa berhasil dilaksanakan di sini, pihak luar bisa melihat bahwa Belitung ini sudah go internasional. Selain geopark, ini juga akan Iya, ada kegiatan-kegiatan cocok sekali. dilaksanakan antar negara. Itu sahabat Presi, Ketua DPRD-nya visioner ya. Kita samperin dulu Pak Kapolres Belitung Timur ini. Ini Kapolres muda yang sangat milenial. Ya. Pak Kapolres, kasih tanggapan Pak. Jalak Sakti ini harus seperti apa tahun depan dan harapan Bapak nanti seperti apa? Terkait mengenai masalah pelaksanaan pelatihan Jalak Sakti yang dilaksanakan hari ini, kami dari kepolisian khususnya untuk yang Polres Belitung Timur, yang mana untuk yang wilayah AWR ini terdiri dari dua wilayah berbatasan antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Ya. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang mana tadi pelaksanaan latihan berjalan dengan lancar, aman, dan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian untuk kegiatan ini juga menjadi magnet untuk menarik wisatawan, yang mana untuk pelaksanaan pelatihan ini dikhususkan untuk daerah-daerah yang terkait mengenai masalah daerah wisata. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini mengundang wisatawan yang dari luar dan dapat menambah income per kapita untuk yang wilayah Belitung dan Belitung Timur. Dan kami harapannya dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini juga kami dari pemerintah, dalam hal ini Forkopimda Belitung Timur, adanya sinergitas bersama dengan Forkopimda yang ada di Belitung Induk. Iya. Terima kasih Pak Kapolres. Mantep banget ini. Udah cocok kan ke Kapolres milenial. Nah, kalau yang ini golfer juga sama kayak saya. Ya, ini selain jago main golf, jago main basket, semuanya jago ya. Pak Dandim kita 0414 Belitung. Iya, Pak Lerko Akbar ya. Iya. Nah, beliau ini menguasai dua wilayah, Belitung Timur dan Belitung Induk ya. Pak Dandim, ya, bagaimana komentar Bapak? Jalak Sakti, Pak. Jalak Sakti. Seru nggak Pak tadi, Pak? Sangat seru sekali. Seru ya. Lebih seru lagi diharapkan tahun depan latihannya bukan antara satuan angkatan udara saja, namun gabungan. Darat, laut, udara. Semua matra. Semua matra ya. Semua matra. Mantap sekali. Ya, sehingga daya tarik wisatawan juga ataupun masyarakat lebih antusias lagi. Ada kan? tank misalnya kan? Ada tank, Wih, ya kan, mantap. dari pesawat-pesawat tempur Iya, maupun iya, pasukan-pasukan infanterinya cocok banget. lebih ini lagi diperlihatkan. Ini kan, gitu. ide segar nih. Memang kalau golfer gitu, Ya. idenya banyak. Iya. Iya. Oke. Saya rasa seperti itu, Pak. Makasih Pak Dandim ya. Terima kasih. Wah, ini ide bagus nih. Ini kalau yang ini Pak Kapolres juga di Kabupaten Belitung nih, Pak Kapolres Belitung. Komentar Pak. Nah, Jalak Sakti. Seperti apa gregetnya tadi, Pak? Latihan Jalak Sakti kali ini saya saksikan sendiri tadi bagaimana kesigapan dari personil-personil dari TNI Angkatan Udara yang sudah berkontribusi untuk menjaga keamanan maupun pertahanan di negara Republik Indonesia. Dan bisa kita lihat juga kalau boleh dibilang untuk di Belitung sendiri ini
masih ada latihan-latihan perang yang dilaksanakan seperti kalau bulan November itu dari Angkatan Laut. Angkatan Laut, betul. Ya. Jadi sebenarnya kolaborasi untuk latihan perang sebenarnya sudah ada, bisa dilaksanakan karena memang Jalak Sakti sudah ada di sini, kemudian Angkatan Laut sudah ada. Jadi tinggal nanti dari Angkatan Darat untuk berkolaborasi ya. Iya. Karena memang untuk latihan tempur gabungan itu harus ada sinergitas antara 3 angkatan. Nah, sinergitas angkatan ini terbangun karena memang diadakan latihan-latihan yang gabungan. Nah, cocok banget ya. Nah, kemudian untuk kedepannya latihan ini jangan hanya dipublikasikan oleh istilahnya media lokal, tapi media nasional dan internasional ya. Jadi kita bisa melihat kalau biar efeknya lebih luas ya. Kalau kita bisa melihat nanti dengan media nasional dan media internasional, dengan adanya latihan Jalak Sakti seperti ini, kita akan bisa langsung mempromosikan Belitung sebagai 10 destinasi wisata unggulan yang dan ada UNESCO di Indonesia. Global Geopark. Ya, dan UNESCO Global cocok Geopark. sekali. Nah, jadi dengan adanya media-media internasional, kita tidak perlu lagi promosi. Promosi kita ngikutin dengan adanya latihan ini. Oke. Makasih Pak Kapolres. Nah, itu sahabat impresi ya, nih Forkopimda Belitung dan Belitung Timur ini semua udah kompak mendukung Jalak Sakti tahun depan ya. Kita lagi wawancara Pak Ishak. Oh gitu. Tahun depan kita akan bikin lebih keren lagi, mudah-mudahan jajaran Kasau ya. Saya YouTuber yang nyaksiin. Oke. Apa coba? Saya Bupati Belitung Timur mewawancarai Pak Wakil Bupati Belitung, Pak Ishak Apa Marobi. pertanyaannya? Bagaimana kesan Pak Ishak melihat kekompakan Forkopimda Belitung Timur? Kekompakan ini solid sekali. Ini bisa jadi satu modal besar untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Kalau sinergitasnya bagus, kolaborasinya bagus, tentu kita akan bisa mengegas lebih kencang lagi. Nah, itu paling penting. Thank you. Makasih. YouTuber, jangan lupa tonton terus. Nonton Ishak. terus, like kasih subscribe ya. Sip. Terima kasih. Tapi impresi, bagaimana impresi Anda terhadap operasi atau latihan gabungan Jalak Sakti yang baru saja selesai? Tentu ini akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa untuk bisa membuat Belitung kembali bergeliat, membangun pariwisata bukan hanya dari sisi keindahan alam, budaya, kuliner dan sebagainya, tapi banyak hal bisa dikaitkan dengan pariwisata. Misalnya dengan latihan tentang pertahanan pun bisa dijadikan objek pariwisata. Terima kasih kepada jajaran TNI Angkatan Udara, khususnya kepada Kepala Staf Angkatan Udara dan semua yang telah mendukung program ini sehingga Belitung dan Belitung Timur bisa kembali bersemangat untuk bangkit kembali membangun pariwisata kami. Terima kasih, sampai jumpa sahabat impresi. Berikan komentar, like, dan subscribe.